Hai guys, ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perhitungan pH pada larutan buffer. Nah, di perhitungan ini kita akan menggunakan persamaan dari Henderson-Hasselbalch. Nah, persamaannya ada dua. Jadi kalau dia buffer asam dan buffer basa, maka ini persamaannya. Nah, ada syarat nih supaya kita bisa menggunakan persamaan ini, maka harus ada komponen-komponen yang kita ketahui. Pertama, kita harus tahu nilai Ka dan Kb dari asam lemah atau basa lemah yang diberikan. Kemudian kita punya mol dari masing-masing komponen buffer itu sendiri. Boleh pakai konsentrasi, boleh pakai mol. Tapi disarankan pakai mol saja. Kenapa? Karena kalau konsentrasi itu akan dipengaruhi volume. Jika volumenya diubah, maka konsentrasi akan berubah. Sedangkan mol tidak. Jadi kita akan pakai mol, itu akan jauh lebih aman. Oke, nah di soal ini diberikan suatu sistem buffer yang mengandung asam propanoat atau C2H5COH dan 0,8 molar dari natrium propanoat atau C2H5COONA. Dan juga diberikan tetapan asam dari asam propanoat sebesar 1,35 mol/ml. Dan kemudian kita diminta untuk menghitung pH-nya berapa. Nah, sebelum menghitung pH, ada langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kalian harus analisa dulu. Buffer yang diberikan ini buffer asam atau buffer basa. Taunya dari mana? Kita bisa tahu dari komponen buffer yang diberikan. Tadi kita diberikan C2H5COOH yang adalah asam propanoat dan C2H5COO- yaitu yang berasal dari garam. Nah, karena kita diberikan campuran asam lemah dengan basa konjugasi, maka buffer sistem ini adalah buffer asam. Nah, dengan demikian berarti kita akan menentukan pH dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu rumus H+ sama dengan Ka dikali mol dari C2H5COH dibagi mol dari C2H5CONA. Nah, karena semua informasi sudah diberikan, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Maka dapatnya 1,35 kali 10⁻5 dikali. Nah, di sini kan diketahuinya mol ya. Kenapa? Diketahuinya molar. Kenapa? Boleh langsung sama. Nah, jadi kalau soal tidak diberikan informasi volume, maka kita anggap volumenya 1 liter. Jadi otomatis 0,6 M kali 1 sama dengan 0,6 mol. Terus konjugasinya 0,8 mol. Hasil hitung kita dapatkan sekitar 1 kali 10⁻5, maka pH-nya tinggal min log dari 1 kali 10⁻5 dan dapatkan pH 5. Oke? Nah, gampang ya? Oke, berikutnya contoh soal yang kedua. Hitunglah pH dari lautan buffer yang mengandung 0,5 M amonium hidroksida dan 0,2 M amonium sulfat. Diberikan Kb NH4OH 2 kali. Diberikan Kb NH4OH sama dengan 1,8 kali 10⁻5. Oke, nah kita seperti cara sebelumnya, kita lihat dulu komponen yang diberikan apa. Jadi kita diberikan amonium hidroksida yang merupakan basa lemah, dan kita juga diberikan amonium sulfat. Nah, dari amonium sulfat ini kita dapatkan asam konjugasi dari amonium hidroksida yaitu NH4+. Nah, karena ini pasangannya adalah basa lemah dengan asam konjugasi, maka sistem buffer ini adalah sistem buffer basa. Maka kita akan gunakan persamaan Henderson-Hasselbalch rumus yang OH-. Masukin. Nah, sedikit catatan di sini. Nah, kita diberikan garam NH4 2 kali SO4. Jadi ini adalah amonium sulfat. Wait, ada error. Oke, maafkan tadi. Nah, jadi kita kan diberikan garam amonium sulfat yaitu NH4 2 kali SO4. Sedangkan yang kita butuhkan adalah NH4+. Garam itu sendiri akan terurai sempurna menjadi 2 NH4+ dan SO4 2-. Maka kalau NH4 2 SO4-nya 0,2 M, maka NH4+-nya adalah 0,4 M. Nah, kenapa berbeda? Karena koefisiennya mereka berbeda. Jadi satu buah garam itu berbanding dengan 2 buah ion konjugasinya. Jadi ini pakai menggunakan perbandingan koefisien ya.
Nah, ini yang sering salah dalam kerjakan soal baik hidrolisis maupun buffer, yaitu lupa bahwa yang dipakai adalah konjugasi. Maka yang di buku-buku biasanya itu akan ditulis pakainya garam. Kalau saya kurang setuju, lebih sering langsung aja bilang konjugasinya. Karena memang yang bekerja adalah konjugasinya, jadi bukan garam. Untuk case begini nih, rawan melakukan kesalahan. Oke, nah kalau begitu kita sudah dapat komponen molaritas atau mol masing-masing komponen. Jadi kita masukin ke rumus, maka KB-nya 1,8 kali 10⁻5 dikali 0,5 dibagi 0,4 ya. Dari sini 0,4-nya nih. Dari yang tadi. Maka kemudian kita hitung, didapatkanlah didapatkan OH- sebesar 2,25 kali 10⁻5. Kita ubah ke POH, dapatnya 5 kurang log 2,25, maka pH adalah 14 dikurang POH, didapatkan 9 tambah log 2,25. Nah, di sini kita melihat bahwa pH-nya itu di atas 7. Jadi kalau buffer asam, maka pH-nya di bawah 7. Kalau buffer basah, pasti pH-nya di atas 7. Ada kasus tertentu, buffer asam, namun pH-nya di atas 7 itu ada. Ada contohnya setelah ini ya. Oke, nah ini contoh yang tadi saya bilang. Komponennya buffer asam, tapi pH-nya di atas 7. Kita buktikan ya. Nah, di soal ini, kita diminta untuk menghitung pH dari campuran antara HCN dengan KOH. Nah, lihat nih. Kalau ada reaksi antara asam dan basa, maka kita perlu buat ICE atau MRS. Initial Change Equilibrium atau mula-mula reaksi setimbang. Soal-soal sebelumnya tadi, kita nggak perlu ICE. Kenapa? Karena kita langsung diberikan asam dan basa konjugasi. Jadi bukan asam dan basa. Kalau ini adalah asam dan basa kan? Jadi kita harus buat ICE-nya. Beda ya. Tadi kita diberikan, soal-soal sebelumnya kita diberikan asam atau basa lemah dengan garamnya. Nah, kalau ini adalah asam dan basa, maka kita perlu lakukan ICE. Nah, oke, ini reaksinya. Jadi tadi ada HCN, direaksikan dengan KOH. Maka kita hasilkan KCN dan H2O. Nah, ingat di dalam IC itu semua satuan harus diubah ke mol. Maka dapat molnya ini, HCN 0,005, KOH 0,0025. Produk inisialnya tidak ada. Nah, untuk di change kita harus analisa dulu mana di antara dua reaktan yang menjadi reaksi pembatas atau limiting reaktan. Cara taunya adalah kita bagi mol inisial dengan koefisien masing-masing. Hasil bagi paling kecil, maka dialah yang menjadi limiting reaktan atau reaksi pembatas. 0,005 bagi 1, 0,005. 0,0025 bagi 1, 0,0025. Maka hasil bagi yang paling kecil adalah si KOH. Maka KOH-nya sebagai reaksi pembatas atau limiting reaktan. Limiting reaktan adalah zat yang habis dalam reaksi. Maka dia akan tidak ada sisa ya. Ingat reaktan dikurang. Nah, bagaimana dengan komponen lainnya nih? Nah, komponen yang lain kita cari dengan menggunakan perbandingan koefisien dengan si limiting. Jadi kalau koefisiennya sama, maka molnya sama. Ini 1 koefisiennya. Ini juga 1. Maka yang bereaksi juga 0,0025. Ini sama ya, 0,0025 dan juga 0,0025. Maka ini dijumlahkan aja. Ini juga dijumlahkan. Sedangkan reaktan dikurang, maka ini hasilnya setengahnya 0025. Nah, di sini kita udah dapat komponen asam lemah dengan garam. Dari garam ini kita pecah lagi. Karena yang kita butuhkan bukan garam, tapi kita butuhnya adalah konjugasinya. Nah, asam lemah kita adalah HCN. Maka mana nih ion yang mirip dengan dirinya? CN- ya. Berarti ini yang kita cari molnya. Kalau KCN-nya 0,0025, maka CN-nya juga 0,0025. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Kalau di sini ada 2, maka ini juga harus kali 2. Oke, sekarang semua komponen kita sudah dapat, maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan Henderson. Oke, setelah dimasukkan ke rumus, maka kita hitung dan kita dapatkan hapusnya sebesar 4 kali 10 pangkat min 10. Diubah ke pH, maka didapatkan 10 kurang log 4. Nah, ini kan pH-nya di atas 7. Maka dia bersifat basa ya. Padahal yang kita punya adalah buffer asam. Nah, kondisi demikian bisa terjadi karena
Salah satu akibatnya adalah nilai Ka yang ada terlalu kecil. Jadi kalau nilai Ka sangat kecil, Ka ini kan tetapan asam. Semakin kecil Ka, maka sifat dari yang konjugasi basanya itu akan jauh lebih kuat. HCN asam lemah, CN- adalah basa konjugasi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa CN-, sifat basa CN- itu lebih mendominasi daripada sifat asam lemahnya. Makanya kita bisa dapatkan pH dari buffer asam melebihi 7. Mengerti sampai di sini? Nah, untuk perhitungan buffer part 1 sampai di sini aja ya. Kita akan lanjutkan di part 2 dan part 3. Bye-bye.